Record ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Wiwi Dwi Pratiwi yang sudah berbaik hati ya mengisi perkuliahan umum kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita pun akan memperkenalkan sedikit ya tentang Bu Wiwi. Nah, ini panjang sekali kalau saya bacakan semua biodatanya karena pengalamannya sudah cukup banyak gitu ya di bidang arsitektur, juga ternyata banyak penelitian atau risetnya di bidang pariwisata. Oleh sebab itu saya memilih Ibu Wiwi untuk mengisi perkuliahan untuk mata kuliah penelitian pariwisata ini Bu ya, kelas kita. Tapi juga kita buka untuk semua mahasiswa yang tertarik, khususnya yang akan melakukan skripsi ya, persiapan skripsi. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan Ibu Wiwi Dwi Pratiwi, Insinyur MIS, PhD. Nah, ini sebagai pengajar di jurusan arsitektur ya, SA PPK ya, Sekolah Arsitektur Pengembangan dan Pengembangan dari Kebijakan di ITB ya. Nah, pengajaran yang diajarkan Ibu Dwi, Ibu Wiwi itu adalah desain dan transformasi, ada matkul dampak pariwisata, perencanaan destinasi pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat, enggak aja Ibu ya, fasilitas pariwisata, banyak sekali nih ya, spesialisnya tepat sekali. Dan Ibu Wiwi juga sebagai tutor atau supervisor untuk pembimbing ya, desain studio sarjana, skripsi magister arsitektur, dan untuk mahasiswa S3 yaitu disertasi PhD arsitektur, tugas akhir master perencanaan pariwisata ini untuk S2 ya Bu ya. Oke, Ibu Wiwi sarjana lulusan jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung, S1-nya dan S2-nya di MIS itu Fakultas of Environmental Study di New York University, North York, Toronto, Kanada, dengan tesisnya itu tentang World Catalog ya, ECB Library, dan untuk PhD tingkat S3 doktornya di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dan Wilayah Universitas Sheffield ya, Inggris Raya UK. Dan penelitian selama program PhD ini sudah diterbitkan ya Bu ya dalam buku berjudul Pariwisata di Permukiman Tradisional Bali, analisis kelembagaan perencanaan lingkungan binaan. Boleh nih ya kalau yang mau beli bukunya ada ya Bu ya, linknya ya. Ada nanti Amazon tapi mahal sekali. Jadi saya sendiri juga nggak merekomendasikan. Ya, silakan. Baik, Bu. Ini ketertarikan Ibu Wiwi itu sangat fokus dalam penelitian atau tema tentang proses perencanaan dan pariwisata yang menghasilkan beberapa artikel nih, banyak sekali, antara lain adalah wisata warisan ya, heritage, dan ekonomi kreatif lokal, ada proses perencanaan dan perancangan dalam masyarakat adat ya, pertimbangan budaya, dan untuk standar dan regulasi ini bersama Profesor Paul Wilkinson ya. Ada masalah gender dan pariwisata di desa Indonesia. Nah, ini sangat tertarik semua nih untuk pariwisata ya, berhubungan. Dan teori pengembangan lahan dan analisis kelembagaan, operasional perumahan dan masyarakat adat. Pengembangan teori yang tepat untuk pemukiman ekosistem tropis, ya, transformasi pemukiman di Aceh pasca tsunami dan Pangandaran, dan metode pembelajaran perumahan pemukiman pada program sarjana arsitektur ITB, banyak ya. Nah, untuk singkasnya memang saya baca cukup sekian ya, karena lebih baik ke Ibu Wiwi langsung mempresentasikan ya untuk mengajarkan kita semua di sini tentang tema arsitektur dan dampaknya terhadap pariwisata. Baik Bu Wiwi, silahkan waktunya. Baik, terima kasih. Jadi ini gimana? Saya bisa share screen biasanya ya? Saya share.
Langsung Bu, silahkan. Ya, baik. Iya. Share. Sementara mahasiswa silahkan absen ya di chatnya. Absen pertama, nanti absen kedua setelah presentasi atau pada saat tanya jawab. Oke, baik. Share screen-nya sudah terlihat baik-baik? Ya, terlihat, tapi belum itu ya Bu ya, slideshow. Ini slideshow ya sekarang. Oke, sudah Bu. Ya, sudah masuk. Ya, baik. Jadi selamat siang Ibu Dini, Pak Fahru Rozi, dan ya. Admin. Ini biasanya adminnya beberapa kalau di ITB. Jadi saya sendiri malah nggak tahu ini adminnya siapa gitu. Kemudian selamat siang juga mahasiswa. Kita dan satu. Iya, dan mungkin ada tamu yang ingin bergabung di dalam event ini. Saya dan Ibu Dini berdiskusi apa ini sebaiknya yang bisa disampaikan di dalam kuliah tamu kali ini, dan kemudian muncul topik ini, arsitektur dan pengelolaan dampak pariwisata. Mengapa? Karena memang saya mengajar di arsitektur, besar di arsitektur, kemudian pengelolaan dampak pariwisata ini bagian dari kuliah saya di S2 Perencanaan Kepariwisataan ITB. Pak Fahru Rozi alumni dari situ. Jadi sekalian informasi ke mahasiswa. Siapa tahu ada yang berminat S2 dan S3, silahkan dipertimbangkan ya. Ini. Wah, itu pasti Bu. Ya, baik. Kemudian apa itu arsitektur? Ini karena kebanyakan mahasiswanya bukan berlatar belakang arsitektur, saya merasa perlu menjelaskan sedikit. Arsitektur itu awalnya, kursor saya terlihat ya, itu seperti belajar tentang bagaimana membuat bangunan atau gedung. Tetapi kemudian keilmuan arsitektur yang sudah lama sekali, ini ada sejak zaman piramid. Jadi piramid itu kan 3000 sebelum Masehi ya. Bayangkan bagaimana piramid itu terbentuk gitu. Itu luar biasa pembangunannya. Makanya ilmu arsitektur ada sejak itu. Mulainya dari bangunan dan gedung. Tetapi kemudian keilmuan itu berkembang menjadi ruang antar bangunan. Jadi kalau ada dua bangunan, ini kalau semua masih bisa melihat latar belakang saya, ini adalah aula barat di ITB. Jadi misalnya bangunan ada aula barat di ITB. Di antara aula barat dan aula timur itu ruang antar bangunan. Arsitektur juga sekarang mempelajari itu. Ya. Jadi yang tadinya bagaimana membangun satu gedung, kemudian di antara dua gedung gitu ya. Bayangkan kampus ITB. Nah, kampus ITB juga banyak sekali unsur arsitekturnya. Nah, tidak hanya keluar bangunan, sekarang di dalam bangunan itu ada interior. Ya. Interior bangunan itu juga bagian dari keilmuan arsitektur. Tadi kalau untuk ruang antar bangunan itu berkembang juga keilmuan yang disebut arsitektur lanskap. Lanskap itu bahasa Inggrisnya landscape. Land and scape gitu ya. Land, tanah gitu biasanya terjemahannya kalau untuk mahasiswa S1. Scape itu bisa seperti bentuk. Ya. Bayangkan sawah yang membentang, itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran arsitektur. Kemudian ada juga rancang kota. Rancang kota apa? Misalnya, sebentar, ini ada breakout room. Saya harus close all room atau harus join? Ibu Jini, to join in room 1. Nggak usah ya. Saya tutup. Nah, coba Mas Afandi tolong dibantu, saya juga bingung. Teknis nih. Saya close ya Bu. Sudah saya close ya Bu. Ya, sudah di close. Oke.
Ya, Oke. baik Bu. Ya, Nanti kalau ada tadi gangguan belum lagi langsung masuk saya dari yang close ya. kelas. Oh ya, baik Bu. Siap Bu. Ya, baik. Oke. Nah, jadi tadi ya kembali arsitektur yang dari bangunan, kemudian ruang antar bangunan, tapi juga di dalam bangunannya, kemudian ada yang disebut arsitektur lanskap, jadi sawah, bayangkan di Ubud gitu, itu juga bisa menjadi pembelajaran arsitektur, dan kemudian perancang kota atau urban design, itu juga sekarang pembelajaran di arsitektur. Makanya bagi yang mungkin browsing, melihat-lihat ITB punya apa untuk arsitektur, itu ada S2 arsitektur lanskap, ada S2 perancang kota. Kemudian ini definisi, tapi ada baiknya untuk dilihat ya. Kalau dari yang kamus itu arsitektur itu the art and science of designing building structure. Jadi bangunan untuk berdiri perlu ada struktur. Ya, yang pertama tadi, arsitektur adalah bangunan. Ini yang definisinya Pak Frank Lloyd Wright ini udah lebih berkembang, bukan hanya bangunan, tapi scientific art of making structure express ideas. Jadi bangunan tidak sekedar dibuat bangunan, tapi di situ ada banyak ide di dalamnya. Ya. Kemudian ini Pak Obama, Presiden Amerika, waktu diminta pidato, is about creating building and spaces that inspire us. Jadi yang memberikan inspirasi. In the end, that is why architecture can be considered to be the most democratic art of forms. Jadi artinya dibuatnya itu nggak sendirian, semua orang boleh berkontribusi terhadap apa yang harusnya dibuat di dalam arsitektur. Depending on the context, architecture can refer to any mestinya human-made ini ya. Bisa building, bisa monumen, bisa building structure, dan sangat kreatif. Carefully designed objects such as chair, tadi karena interior ya, bahkan spoon sendok itu bisa dinilai arsitekturnya. Tea kettle, teko, ya. Design for large areas such as city, tadi urban design. Town itu istilah city-nya orang Amerika, jadi orang Eropa, maaf. Jadi istilah-istilah city, town, urban, rural itu antara Eropa dan Amerika itu bisa berbeda-beda. Park itu taman kota gitu misalnya ya. Landscape gardens, art of science of designing buildings, structures, outdoor space. Nah, jadi saking udah tuanya ini keilmuan arsitektur itu menjadi memang agak sulit didefinisikan. Jadi biasanya menjadi udah aja nggak usah terlalu banyak definisi. Saya tertarik sama ini. Arsitektur itu apa? You know it when you see it. Jadi kalau melihat bangunan ini didesainnya bagus deh, pasti ada arsiteknya. Gitu. Jadi you know it when you see it. Nah, ini interiornya kok enak ya, buat duduk enak, buat bekerja enak, ada desainernya, ada arsiteknya. Ya. Ini contoh. Contoh ini adalah bangunan hotel. Ya. Before and after yang kemudian diubahnya itu melibatkan arsitek. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Kenapa hotel yang saya pilih? Karena hotel itu mencerminkan kegiatan pariwisata. Jadi itulah arsitektur bagi keilmuan pariwisata. Ya. Kalau untuk interior, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Satu hotel ini aja, tadi Pak Fahrul Rozi nanya, gimana topik S3? Dalam arsitektur satu hotel bisa jadi S3, tesis, disertasi bahkan. Ya, kalau ngambilnya arsitektur, tapi kalau ngambilnya pariwisata mungkin nggak bisa maksudnya. Nah, jadi ini
Anda langsung bisa melihat ini melibatkan arsitek yang sangat kreatif untuk bisa dari begini menjadi begini. Ya. Di situ mulai hampir semua bagian dari arsitektur itu sekarang menjadi bagian penting di dalam pariwisata. Ya. Oke, kita mulai. Saya mengambil contoh nih kampus saya. Bagi yang tertarik, atap yang di belakang background saya ini bangunan ini. Aula Barat ITB. Ini kan arsitektur ya. Tapi kemudian, nah, sekelilingnya ini juga ada unsur arsitektur. Bagi yang melihat gambar ini mungkin pertama kali tertarik nggak untuk datang? Nah, begitu Anda tertarik untuk datang, itu artinya dia bisa menjadi daya tarik wisata. Betul nggak? Kenapa datang ke ITB? Cuman pengen lihat aulanya. Ada yang begitu. Teman-teman saya SMA itu waktu mampir ke Bandung, kemudian mau diajak kemana, Wi? Ya udah, saya keliling kampus aja yuk. Mereka nggak menyangka di ITB punya bangunan bagi saya ini juga luar biasa indah. Ya. Saya disuruh bikin begini, gambarnya aja nggak bisa, jujur. Ya, sekarang ya. Jadi begitu melihat ini apalagi dalamnya itu mereka langsung wah kok bisa gitu. Padahal ini dibangun tahun 1920, 100 tahun, 101 tahun sekarang. Jadi belum lahir sayanya. Nah, begitu menjadi daya tarik wisata, orang datang pengen lihat, di situ ada unsur overlap antara pariwisata dengan arsitektur. Ya, tuh. Iya kalau cuma satu bangunan. Sekarang terus di luar bangunannya gimana? Ini kalau kursor saya bisa terlihat ya, ini adalah jalur-jalur pejalan kaki di sekitar gedung. Yang paling bawah di kanan ini ada sedikit, ini jalur mobil. Ya, jadi ke sana ini kelihatan ada mobil-mobil. Itu pakai arsitek nggak mendesainnya? Bisa saja tanpa arsitek, tapi dengan arsitek itu menjadi sangat logis. Kenapa lebarnya segini? Kenapa ada jalurnya 1, 2, 3? Apa yang bisa dilakukan di ruang luar yang di bawah ini? Nah, tadi bangunannya bisa menjadi daya tarik. Ruang luarnya kalau didesain juga menjadi kegiatan yang nyaman. Nyaman untuk siapa? Nyaman untuk mahasiswa di ITB gitu ya. Tapi juga untuk tadi orang-orang yang pengen datang kemudian melihat daya tarik ini. Nah, sekarang bayangkan bahwa semua kampus itu sebenarnya bisa menjadi daya tarik wisata. Saya sempat datang ke Universitas Pancasila, kampusnya yang di Jagakarsa ya. Dan buat saya juga, betul ya, maaf mungkin salah, tapi ada beberapa kalau nggak salah ya. Nah tapi waktu saya masuk juga saya pengen lihat ini kampusnya didesainnya gimana, karena saya latar belakangnya arsitek. Nah itu kampus Universitas Pancasila, jadi daya tarik wisata. Kemudian UI, Universitas Indonesia, nggak jauh kan dari Universitas Pancasila, kampusnya gede, lumayan deket kan ya, dan punya 3 danau malahan. Ya, sekarang bayangkan, daya tarik wisata bukan? Bisa menjadi daya tarik wisata, cuman memang itu bukan utamanya. Jadi sama ITB itu utamanya bukan menjual ini sebagai objek wisata, tetapi pendidikan dan segala macam proses yang ada di dalam kampus ITB. Nah, jadi sekarang udah kebayang ya, bahwa arsitektur dan pariwisata itu hubungannya sangat erat. Anda bisa melihat bangunan ini sebagai daya tarik wisata, tapi juga bisa melihat bangunan ini sebagai hasil karya arsitektur. Dari situ dulu menurut saya menjadi bagian yang kalau untuk mahasiswa yang tidak akrab dengan keilmuan arsitektur itu
menjadi, oh iya, kalau mau belajar membuat daya tarik wisata yang bagus, yang menarik, ya perlu melibatkan arsitek. Ibu Jini S1-nya juga arsitektur. Jadi nggak mudah memang untuk menjadi arsitek. 4 tahun itu pakai begadang-begadang, 2 hari 2 malam nggak lepas dari meja gambar gitu ya, kalau sekarang komputer barangkali. Tapi itu membawa kita pada pendidikan untuk bisa menciptakan, ya belum bisa kalau saya sih 4 tahun di S1 menciptakan kayak gini. Ini arsiteknya luar biasa dan proses membangunnya luar biasa. Oke, baik. Dari situ mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang ditanyakan bagaimana hubungan antara arsitektur dan pariwisata tadi ya. Sesuatu yang indah bisa menjadi daya tarik pariwisata. Indahnya apa? Harus bangunan? Enggak. Bisa ruang luarnya. Ruang luar itu tadi antar bangunan, lanskap, bahkan rancang kota. Nah, ini waktu saya lihat kampus ya kembali bisa menjadi daya tarik wisata. Atap yang tadi itu ini aula barat. Di sekitarnya yang ada adalah tadi ada jalan mobil tadi, terus parkir di sini, jadi ngelihatnya tuh dari sana ke arah aula. Kalau lebih lagi ke atas, di luar ini ada jalan namanya Jalan Ganesha. Jalan Ganesha ini menjadi apa ya, kayak kita tuh udah merem aja, udah tahu di titik apa adanya apa, karena ya bagi saya sih, saya udah berapa tahun, 30 tahun di kampus ini gitu ya. Tapi mahasiswa biasanya punya kenangan baik. Kenapa? Karena memang didesain. Oke, ini gerbang utamanya itu ada tanaman ini, ungu ini juga didesain. Secara arsitektur sengaja dipilih tanaman yang berbunga di saat-saat tertentu, bahkan kalau sekarang informasinya untuk menyambut mahasiswa baru. Dia akan berbunga pada waktu bulan Agustus akhir. Mulai kuliah itu kan bulan-bulan Agustus. Jadi masuk itu ada bunga ungu banyak sekali di depan. Gerbang utamanya memang ini di arsitektur ITB. Nah, sekarang bayangkan ya, jalur ini selain untuk mahasiswa atau dosen, juga untuk wisatawan. Kita mau bicara dampak kan? Nah, wisatawan yang masuk ke ITB, kampus, semua kampus bisa menjadi daya tarik wisata, itu diatur, di-manage. Betul nggak? Kalau enggak, misalnya gerbangnya ada beberapa macam, masuk dari segala macam, nggak aman dong di dalam kampus. Universitas Pancasila juga kan ada satu gerbang, yang seberangnya ada rel kereta api itu ya. Menurut saya ya memang harus begitu. Jadi artinya contoh paling mudah untuk dampak pariwisata, orang yang asing masuk ke kampus ini itu menjadi dikelola dengan cara diarahkan. Dia nggak akan sembarangan bisa masuk kemana-mana, tapi welcome masuk dari satu arah. Kemudian nanti keluar harus dari arah yang sama. Pakai tiket kalau di kami ya. Nah, tapi bayangkan itu bagaimana cara arsitektur mengatur wisatawan sekaligus juga mengatur semua dampaknya sebenarnya. Ya. Jadi terkontrol kan? Kalau sebelum COVID itu di depan sini biasanya setidaknya ada 2 bis parkir. Dari mana? Dari Tasikmalaya, dari Ciamis, SMA itu pengen masuk kampus ITB. Mereka wisatawan, nggak boleh mengganggu kita yang sedang belajar di gedung-gedung di belakang sini. Di belakangnya gedung aula ini ada gedung-gedung tempat kami kuliah. Nah, itu awal dari bagaimana mengaitkan arsitektur dengan pengelolaan dampak pariwisata. Begitu ada visitor management,
dan arsitektur menjadi cara memanage visitor, di situ kemudian ada keterkaitan yang kuat antara pariwisata dan pengelolaan dampak. Mudah-mudahan cukup jelas, atau kalau ada yang ditanyakan silahkan ke chat, tulis di situ. Nah, ini apa Bu? Ini bagian tengahnya kampus ITB. Ini dulu ya, kalau gitu ya. Tadi ya, ini Jalan Ganesha tuh bentuknya begini. Kemudian masuk itu kira-kira begini. Ini gambar market ini sebenarnya, tapi kemudian di overlay istilah kami di gambarnya Google. Jadi kelihatannya kampus ITB itu kayak gini. Iya, ini namanya AS. AS itu sumbu. Sumbu itu mengarahnya ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi dulu waktu dibangunnya, kalau kita berdiri di sini, kita bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu. Itu bagian dari arsitektur bukan? Iya. Itu bagian menjadi kampus ini lebih menarik atau tidak? Iya. Ya. Nah, ini kalau jalan di tengahnya ini, di bagian sini, ini ada kelihatan ini, dan sini, itu akan ada kayak gini. Ya, ada kolamnya. Ini arsitekturnya bisa terasakan nggak? You know it when you see it. Tapi yang mungkin tidak eksplisit adalah bagaimana jalur ini digunakan untuk mengatur visitors, untuk mengatur mana yang boleh dilewatin dan mana yang tidak, untuk menjauhkan orang-orang yang lalu lalang tadi dari kelasnya itu di sini. Kelas itu harus selalu diam. Kenapa? Ya, kalau ada dosen ngasih kuliah, masa sih jadi berisik gitu? Kan sebaiknya tidak. Caranya dijauhkan, pakai unsur desain ini. Apalagi kalau memang wisatawannya lagi banyak banget ya. Kadang-kadang kalau lagi wisuda S1 terutama, itu satu orang wisudawan itu bisa ngajak 2-3 mobil. Mobilnya kijang gitu ya. Berarti satu ngajak 20 orang dan kampus ini dibuka. Dan mereka semua adalah visitors atau pengunjung di kampus ini. Tapi kalau dengan desain seperti ini kan orang jadi nggak bisa dong masuk-masuk sembarangan ke lantai 2, lantai 3 gitu. Nah, itu tujuannya dari arsitektur. Dan secara tidak sadar sebenarnya itu pengelolaan dampak pariwisata, dampak dari visitors. Oke. Lebih luas lagi ya, arsitektur itu apa? Dikaitkan dengan pariwisata. Ini kampus ITB, saya menggunakan contoh ITB bukan apa-apa, itu yang gambarnya kayaknya paling tersedia di laptop saya. Pengennya menggunakan Universitas Pancasila, tapi kok nyarinya susah di Google, jadi ya sudah yang ada aja. Tapi tadi ingat, semua kampus bisa menjadi destinasi wisata. Ya, itu baru kampus. Sama, ini juga baru kampus. ITB, Ganesha di sini. Ini jalan ini namanya Jalan Dago, DAGO, atau nama resminya Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi Dago lebih terkenal. Anda coba deh browsing. Nanti kalau udah browsing akan nemu bahwa banyak banget yang kemudian kayak membuat istilah Dago itu menjadi udah kayak di hatinya any visitors, any tourist gitu. Rasanya kalau nggak ke Jalan Dago ini nggak afdol gitu untuk ke Bandung. Ya. Emang kayak apa sih Jalan Dago? Bagi yang belum pernah terasa, ya kan jalan seperti biasa. Ini Jalan Dago. Jalan Dago yang masih di tahun 2000-an, sebelum Pak Emil jadi wali kota. Kok Ibu tahu? Tahu karena ini lampu ini masih lampu lama.
setelah Pak Emil jadi wali kota, Jalan Dago enak nggak nih jalannya? Pas Car Free Day, menjadi kelihatan ramah nggak untuk wisatawan? Karena didesainnya memang gede begini, ada jalur pejalan kaki, ini sebenarnya jalur mobil ya, yang ini ke arah sana, yang ini ke arah sana. Nah, dari situ jadi kelihatan di luar bangunan, di luar kampus, jalan ini juga didesain ramah untuk wisatawan. Diam-diam dia itu juga tadi visitors management. Orang jalan kaki jangan dicampur sama mobil. Kenapa? Ketabrak. Iya. Jadi dipisahkan bahkan pakai taman. Ya. Dengan begitu jauh lebih aman. Ya. Bayangkan tadi arsitekturnya ini udah menarik belum? Bagi saya gambar ini aja cukup menarik. Saya pengen lihat kalau ke Bandung misalnya belum pernah gitu ya. Bener nggak kayak gini? Ya Car Free Day pada waktu pagi ya, pada waktu pagi itu jadinya kayak gini. Sekarang jalan ini menjadi seperti ini. Lampunya udah diganti. Arsitekturnya lebih terasa kan ya jadinya. Bayangkan bahwa elemen lampunya pun didesain dengan cukup baik. Pembatas antara jalan yang di sini dan jalan yang di sebelahnya itu dibuat lebih sulit untuk bisa ditembus oleh apapun jenisnya. Dan sebaiknya tidak jalan di tengah. Kalau dulu waktu zaman ini asik jalan di tengah bagi yang suka. Tapi begitu dibikin kayak gini, jadi nggak bisa jalan di tengah. Jadi diam-diam ada desain yang tadi memanage visitors. Untuk apakah hanya untuk visitors yang terkait dengan pariwisata? Sebenarnya enggak. Oke, saya akan klik chat karena di chat sudah ada 6 yang belum saya baca. Oke, belum ada pertanyaan berarti ya. Sudah boleh nanya, Bu? Boleh nanya, silahkan. Tapi nanti saya tidak akan selalu merespon langsung ya. Saya akan, ini kan 6. Nanti kalau udah nunggu 12 gitu, baru saya coba respon. Gitu ya. Nanti ada sesi bertanya, Bu, biar nggak terganggu presentasi Bu Wiwi. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Oke. Baik, baik Bu Cini, makasih. Ya, baik. Itu. Oke ya. Jadi tadi coba pikirkan bagaimana arsitektur terkait dengan pengelolaan dampak pariwisata. Nah, ini kampusnya Universitas Pancasila kan ya. Dan dari gedungnya pun Anda juga udah bisa tadi, you know it when you see it. Ini pasti didesain, kenapa bisa relatif teratur dibandingkan dengan yang ada di belakang-belakangnya. Ya. Terus ada pemilihan pohon menjadi teduh di bagian sini, kemudian ada jalur pejalan kaki. Nah, ini kuliahnya tentang arsitektur dan dampak pariwisata. Secara cepat karena pasti udah banyak yang mengambil kuliah ini ya tentang dampak pariwisata. Dampak adalah pengaruh efek kegiatan terhadap seseorang, keadaan, atau daerah. Bayangkan bahwa daerahnya ini adalah destinasi pariwisata. Jadi, setiap destinasi, bisa kampus, bisa lebih besar tadi, ada Jalan Dago, bisa seluruh Bandung, gitu, dampak ini, itu akan mengalami dampak pariwisata. Dia bisa positif, bisa negatif, bisa terkait dengan sosial budaya dampaknya, bisa terkait dengan sosial ekonomi, bisa fisik, alami, dan binaan, dan semua itu kalau di dalam studi, tesis, dan lain-lain biasanya diminta dilihatnya harus secara seimbang.
Ya. Jadi tidak jomplang mana fokusnya, kecuali kalau memang tesisnya itu hanya dampak ekonomi, jadi fokus saja di ekonomi. Tapi biasanya tetap aja nanti ekonomi kan tergantung budayanya, tergantung apa yang bisa dilihat. Jadi fisik alami binaan. Oke. Ini diagram yang menurut saya lumayan inspiratif ya, jadi makanya saya taruh di sini. Sustainable urban tourism, pariwisata di konteks perkotaan. Tadi ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan fisik. Caranya gimana supaya mereka itu bisa sustainable pariwisatanya? Kalau ekonomi, ini dikasih cara-cara ya, hints-nya. Caranya gimana? Support local economy, increase employment opportunity, increase market for local producers. Kalau lingkungan, manage natural areas, maintain enhance natural and cultural heritage, reduce overconsumption and waste. Jadi waste-nya harus di-reduce, harus sedikit mungkin. Promote scientific research. Nah, makanya mau jadi disertasi S3 bisa, mau jadi tesis S2 bisa. Kalau S1 skripsi tergantung juga program studinya apa. Tapi untuk dampak lingkungan itu bisa tadi bicarakan ini terkait salah satu poin aja udah bisa menjadi tesis atau bisa menjadi skripsi. Social culture apa? Ensure satisfying and rewarding. Untuk siapa? Untuk pihak tuan rumah dan juga untuk wisatawan. Kelihatannya mudah tapi sulit. Nah, ini poin-poinnya. Tapi karena saya arsitektur dan kuliah ini tentang arsitektur, kita sebenarnya fokusnya tuh hanya di sini nih, di bagian bawah ini. Gitu. Nah, jadi ini di bagian tengah ini isunya adalah ini, Sustainable Urban Tourism Development. Kenapa harus sustainable? Kalau nggak berkelanjutan ya kasihan lah, hotel-hotel mulai tutup gara-gara COVID kan ya, itu kan employment, tenaga kerjanya gimana? Keluarganya para tenaga kerja itu gimana? Jadi kalau sudah membuat pariwisata perkotaan, ya harus berlanjut. Jujur Bandung sangat menderita gara-gara COVID. Ya, saya juga ikut prihatin, tapi ini menolongnya nggak bisa hanya satu orang, ini harus banyak sekali dibantu, banyak dari pihak, bahkan kalau bisa internasional gitu ya. Jadi kayak UN, WTO, United Nations World Tourism Organization itu bantu dong Bandung gimana supaya pariwisatanya hidup lagi. Kalau di browsing di websitenya UNWTO itu istilahnya relive, jadi hidup kembali. Pariwisata harus dihidupkan kembali. Nah, dampak pariwisata itu akan tergantung pada skala pengembangan. Besar, kecil, kampus itu relatif kecil, 12 hektar ya. ITB itu cuma 20 hektar. Saya bilang cuman bandingkan dengan UI. UI itu rasanya mungkin 70-an hektar. Ya. Jadi apalagi kampus-kampus di luar Jawa itu gede-gede banget biasanya. Skala pengembangan. Dampak mau di-studi di skala pengembangan dalam skala yang sebesar apa? Sebesar lokal atau nasional. Jadi dampak pariwisata terhadap Indonesia. Bisa enggak? Bisa. Secara fisik, nah kalau udah lingkungan, biasanya nasional ini menjadi agak sulit. Kenapa? Karena keragamannya Indonesia itu luar biasa. Berapa? 16.000 pulau, coba bayangkan. Ya. Nah, kalau lokal masih bisa kalau secara fisik. Arsitektur biasanya menstudinya di tingkat lokal. Ya. Dampak juga tergantung dari jumlah jenis tipe wisatawan. Apakah dia ekoturis, apa dia mass turis, dan lain-lain.
Kemudian tergantung dari daya dukung lingkungan. Bahasa Inggrisnya carrying capacity, environmental carrying capacity. Seberapa rentan suatu kawasan untuk dikembangkan. Dan tergantung juga kebijakan dan lingkungan politiknya. Nah, ini poinnya nggak akan saya bacakan ya, tapi ini yang menurut saya paling penting. Penilaian dampak harus menyangkut seluruh fase pengalaman perjalanan wisatawan, sejak awal persiapan hingga kembali ke tempat asal. Dan itu yang membuat kompleksitas tesis atau skripsi tadi untuk riset itu menjadi wah banyak dong datanya. Nah, begitu udah banyak datanya, lebih mudah menulis skripsinya nanti. Menentukan variabel dan keterkaitannya. Variabel itu tadi isu atau unsur apa yang mau diteliti. Biasanya ini kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa. Kita mau variabelnya seluas apa. Begitu sudah sepakat, tinggal jalan. Ini kalau dibuat diagram, impact itu ada economic, social, environmental, dan dia tergantung dari type of destination, ada type of activities, type of tourist, and destination management. Karena kuliahnya tentang arsitektur, arsitektur gimana? Tergantung dari apa? Arsitektur itu paling gede porsinya di sini, destination management. Dia bisa tadi visitor management dan segala macam jenis dari unsur destination yang lainnya. Contoh nih sekarang, dampak pariwisata di ekosistem pesisir. Indonesia punya rasanya sih pesisir paling besar di seluruh dunia dengan 16.000 pulau tadi ya. Ini jenis pariwisata emang kalau di pesisir apa? Ini kapal, terus penyu bertelur, ini baru contoh. Arsitektur bisa berperan nggak di dalam mengelola supaya dampak di pesisirnya ini enggak besar, tapi diperkecil. Caranya gimana? Perahu ini kan butuh tempat berlabuh, betul nggak? Mau nggak mau dia kalau mau menurunkan penumpang atau mau parkir gitu di salah satu pantai ini kan, bagaimana mendesain tempat berlabuh dia supaya ekosistem lumba-lumba ini tidak terganggu, atau bahkan ekosistem dari penyu ini tidak terganggu. Jadi kalau ya udah dibeton aja semua kan paling bagus. Iya, tapi terus dia mau bertelur di mana? Dia butuh pasir. Nah, di situ arsitektur jadi berperan di dalam pengelolaan dampak di pesisir. Aduh, ini saya ketutupan sama header. Tapi bagaimana dengan ekosistem di kepulauan dan laut? Berperan nggak arsitekturnya? Hampir sama saya kira ya. Tapi kalau bentuknya gugusan atau seperti ini, itu peran paling besar adalah dampak itu terjadi kalau perahu tadi membuang jangkar, yaitu merusak. Sekecil itu gitu Bu, diperhatikan. Iya, kalau karang ini rusak karena banyak jangkar yang kemudian mengenai karang, ikan ini nggak mau bertelur di situ. Kan karangnya rusak, dia nggak mau bertelur di sini, akibatnya apa? Nggak ada lagi anak-anak bayinya. Akibatnya lagi ada dua, dia pindah ke karang yang lain atau dia punah. Arsitektur bisa nggak membantu itu? Makanya kalau udah begini, kalau saya ditanya mahasiswa, jadi gimana Bu bantuannya? Jangan boleh kapal-kapal itu buang karang di sembarangan tempat. Atol ini walaupun kelihatannya indah, tapi dia itu fragile. Ya. Jadi
hanya boleh di sini gitu misalnya, satu pulau kecil yang di sini. Semua perahu harus di sini. Jadi apa? Jadi begitu buang tadi besi itu tidak akan melukai ini di bagian lain. Jadi paling ikan-ikan di sini pindah dari sini. Itu masih mending kan daripada di semua tempat dirusak oleh jangkar. Itu keilmuan arsitektur bukan. Arsitektur yang ruang luar, tapi ruang luarnya udah bisa nyampe di pinggiran pulau. Ini ada ilustrasi bagaimana karang yang indah. Bagi yang suka diving, ngelihat kayak gini nih pasti senang. Bisa betah, terus nggak terasa makin dalam. Nah, tapi kalau yang udah rusak, itu jadi kayak gini. Pantesan ikan pun jadi nggak mau ya. Pegunungan. Himalaya, wah Himalaya memang sampah, kebayang nggak? Ke Himalaya, pengen nyampe ke puncaknya, di puncak ketemu kayak gini nih. Ini dampak pariwisata kan? Iya. Arsitektur berperan nggak? Ya kalau memang ini isu terbesar, didesain tempat membuang sampah ini yang paling accessible, paling mudah dicapai oleh wisatawan. Yang saya nggak kebayang itu kasihan banget ya Himalaya udah sekotor ini, dimasukin plastik pun nurunin ke bawahnya gimana? Pakai orang gitu. Nah, ini kan di atas permukaan laut DPL-nya berapa? 5.000 paling. Nah, jadi ya memang mereka harus jadi ngurusin kayak gini. Ya. Bagi yang suka naik gunung, biasanya dikasih dari awal tidak boleh buang di atas. Tapi kenyataannya sering sulit itu untuk dilakukan. Karena yang naik gunung juga sampai atas sudah capek, udah mungkin sakit, jadi boro-boro bawa sampah ke bawah gitu ya. Tapi bayangkan peran arsitektur barangkali kalau di tempat yang memang udah sekotor ini itu bagaimana dia bisa berperan dalam ikut mengelola sampah. Ekosistem kutub ada gitu dampaknya. Ini jadi kayak apa ya, Miss Universe gitu yang motretin jadi segininya. Ini juga kebayang ya, yang mereka ingin lihat itu adalah kehidupan normalnya ekosistem ini. Tapi begitu ada kapal begini, arsitektur itu perannya di gimana dia merapat ke daratan. Gitu. Di situ pasti perlu didesain satu bangunan atau satu struktur tertentu. Dan itu sulit sekali kalau udah melibatkan burung begini, begitu dikasih di sini ada pelabuhan, pasti dia udah nggak mau lagi di sini. Terus daya tarik wisatanya hilang dong. Padahal ini didatengin segini banyak cruise ship. Ya. Hutan hujan tropis. Emang ada gitu arsitekturnya. Bagi yang suka jalan-jalan di hutan, itu akan bisa merasakan ya, hewan kecil rusak oleh jalur dan aktivitas wisata. Anda sadar nggak nginjek cacing misalnya, atau ada cacing di bawah tanah misalnya. Nah, arsitektur bisa punya peran nggak? Makanya jalurnya itu, jalur untuk jalan kakinya wisatawan itu dijauhkan dari habitat hewan. Peran arsitektur kira-kira di situ. Jadi kelihatannya hutan itu nggak didesain, tapi sebenarnya banyak sekali desain yang masuk di dalam baru jalurnya, belum hal-hal kecil yang lainnya. Titik tertentu harus bisa melihat pemandangan pada waktu istirahat. Jalur itu kelandaiannya supaya orang bisa melewati dengan berjalan kaki, orang tua, anak-anak, itu nggak bisa terlalu landai, nggak bisa curam. Nah, jadi di situ peran arsitektur, walaupun kelihatannya hutannya, background-nya ini, hutannya kan cuman hijau gitu, iya jalurnya nggak sederhana.
Terus erosi tanah dan pemadatan karena kegiatan menginjak-injak, bahkan menyebarkan bibit asing yang berpotensi invasif. Nah, ini kan dampak pariwisata kan ya, nggak sadar bahwa jeruk, terus jeruknya bijinya dibuang di atas, di puncak gunung gitu. Terus dia jadi tumbuh si jeruknya. Nggak apa-apa sih, tapi dia membunuh local spesies dengan menutupi dari sinar matahari dan lain-lain. Nah, itu dampak. Nah, jadi apakah arsitektur bisa berperan? Nah, kalau bagi saya itu perannya tidak hanya dari sisi arsitektur, kalau sampai membuang sampah ya, itu dari sisi manajemen juga. Nah, jadi lingkungan arsitektur yang lingkungan binaan yang kemudian terkait erat dengan arsitektur dan daya tarik wisata itu kalau di dalam pembahasan teori itu misalnya ya yang paling besar itu pengembangan hotel dan objek wisata di pusat kota. Pertumbuhan dan perubahan pada resort wisata. Apa itu resort wisata? Itu tourism resort kalau dalam bahasa teori. Perkembangan rumah kedua itu second home, villa-villa ya, di perdesaan maupun periurban. Dalam slide ini saya lebih memulai dari perdesaan. Kenapa? Karena setelah COVID dan selama COVID, itu rupanya yang menjadi kebijakan di tingkat internasional, jadi kalau Anda baca di UNBTO, dan juga di Kementerian Parekraf ya, pariwisata, di situ nanti Anda akan bisa melihat bahwa sekarang kita geser aja deh, jangan di kota dulu, supaya nggak terlalu banyak orang yang berkumpul, berkerumun. Kalau di kota kan berkerumun. Tapi kalau di perdesaan itu biasanya skalanya kecil-kecil dan menyebar. Jadi mulailah mengembangkan pariwisata di perdesaan. Sekarang didorongnya menjadi begitu. Dan itu menjadi kebijakan di tingkat internasional maupun nasional. Nah, karena itu mungkin banyak mahasiswa yang kemudian berpikir, loh emang kalau pariwisata perdesaan kalau dijadikan skripsi atau dijadikan tesis S2 bahkan disertasi S3 topiknya apa? Nah tadi topik dampak itu bisa macam-macam, bisa di tingkat di dalam lingkup perdesaan. Kegiatan pariwisata dapat berjalan secara bersamaan dan seringkali bertentangan dengan kegiatan ekonomi lain, sehingga dapat menghilangkan atau menekan kegiatan lain, terutama yang bergantung pada sumber daya yang sama. Contohnya, fungsi lahan untuk pertanian di Bali. Kalau ada yang suka menganalisis berapa luas pertanian di Bali tahun 90 misalnya. Bayangkan, bandingkan dengan yang sekarang. Nah, padahal kalau pertaniannya berkurang, makan beras dari mana? Baik penduduknya maupun yang biasa dijual ya, untuk wisatawan. Jadi malah tergantung beras dari luar. Nah, itu unsur-unsur begitu, arsitektur bisa berperan enggak? Ya, misalnya ini adalah tadi pertanian, perdesaan, kemudian wisata. Arsitekturnya berperan gimana? Pertahankan sebisa mungkin kondisi alami yang ada. Dan itu intervensinya sebenarnya di arsitektur. Kalau bangun hotel, bayangkan kayak gini nih, tiba-tiba ada hotel bintang 5, 500 kamar, terus bentuknya kotak. Wah, itu akan sangat mengganggu ekosistem, sangat mengganggu ekonomi lokal, dan lain-lain. Alternatifnya apa?
alternatifnya makanya arsitekturnya malah mengembangkan hal-hal yang kecil gini, rumah-rumah yang udah ada supaya lebih nyaman untuk wisatawan misalnya. Ya. Karena tadi arsitektur bisa bangunan kecil, tapi juga bisa lanskap segede ini. Berpikirnya gimana? Lanskap ini daya tarik utama kan, jangan sampai menurun kualitasnya. Terus caranya, ya udah kalau ada tamu wisatawan yang datang, sebisa mungkin diarahkan untuk nyaman di bangunan-bangunan yang ada. Jadi intervensinya bukan membuat gedung gede kotak, tetapi justru hal-hal kecil di pariwisata, di arsitektur itu disebutnya infill. Infill itu mengisi hal-hal kecil. Daya tarik wisatanya apa sih di perdesaan? Ini contohnya ya. Coba kalau Anda perhatikan ya anak-anak ini naik kebo di sawah. Senang sekali mereka gitu ya. Bayangkan ini adalah anak-anak yang dari Jakarta atau di sekitar kampus Universitas Pancasila, ketemu ngelihat kebo aja senang, apalagi disuruh naik kayak gitu. Segede ini ya, gitu. Nah, itu daya tarik, tapi ini akan ada kalau sawah ini tetap ada. Jadi, pertumbuhan pariwisata di perdesaan terjadi karena banyak faktor sebenarnya. Kondisi COVID-19 tadi jangan berkerumun. Jadi malah ya udah kalau mau berwisata daripada ke mall berkerumun ke perdesaan aja. Mencari destinasi alternatif. Ada promosi pariwisata untuk perdesaan. Iya, sekarang Kementerian Parekraf jadi kembali lagi ke desa. Daya tarik khusus di daerah pedesaan dan pertumbuhan pariwisata pedesaan. Apa yang dilakukan? Pemandangan, ruang terbuka, justru kesunyian, terlibat olahraga perdesaan, memancing, bertani, berburu, berpartisipasi pada jenis pariwisata yang baru. Sekarang udah banyak sekali produk pariwisata perdesaan ya. Kalau saran saya sih sebagai alternatif, apalagi untuk mahasiswa S1 pariwisata itu mulai banyak dikenalkan. Apa manfaatnya untuk masyarakat lokal? Penambahan pemasukan, perlindungan dari konflik penggunaan lahan, bagaimana melindungi tadi ini tetap indah, tapi tidak kemudian ditutup oleh hotel yang besar tadi. Konflik yang biasanya terjadi kalau di perdesaan itu terkait akses wisatawan yang melalui lahan masyarakat desa. Jadi misalnya ada wisatawan terus nginjek-nginjek sawah ini. Ya kalau wisatawannya cukup sopan, dia akan menggunakan pematang yang memang, pematang tuh ini ya, jalan ini, yang memang didedikasikan untuk wisatawan. Itu bisa dilakukan kalau memang akses dari sumbernya itu memang diarahkan ke situ. Jadi orang nggak bisa lewat ke sini, tapi bisa lewat ke situ. Sikap wisatawan tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau mass tourism itu relatif memang tidak bertanggung jawab, yang buang sampah di sembarang tempat dan lain-lain. Persaingan tenaga kerja ini dampak negatif kan? Artinya apa? Yang biasanya membajak sawah, terus kemudian sekarang jadi punya bisnis lain untuk wisatawan. Erosi karena jalur desa yang tadi digunakan oleh banyak orang berjalan kaki. Kepemilikan yang bersaing dengan pemilik modal besar. Nah, kalau udah begitu ya sama. Arsitek berperannya gimana? Sekarang ini istilahnya kalau di arsitektur keberpihakan. Kita mau belain investor tadi untuk bikin bintang 5 gede gitu, atau mengarahkan investornya aja yang diarahkan untuk bisa mengembangkan masyarakat desa dan dia juga punya penghasilan. Itu challenge yang luar biasa menurut saya. Tapi udah saatnya Indonesia berpikir ke sana. Oke. Perlu
perencanaan penggunaan lahan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan daya dukung lingkungan pedesaan, sekaligus memastikan bahwa nilai estetika dan ekonomi masyarakat adat diuntungkan dan tidak terganggu. Ini tahun 70, Pak Brache ini udah mengatakan hal itu. Sekarang di Indonesia kalau mau diarahkan ke perdesaan, ada baiknya untuk berpikir dengan relatif bijaksana ya, untuk hal-hal apa yang bisa dikembangkan, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang boleh diakses oleh wisatawan. Begitu ada istilah nilai estetika, itu buat saya udah langsung, nah arsitektur tuh di situ banget gitu. Estetika lingkungan. Kira-kira kalau melihat ini kan Anda bisa merasakan keindahannya kan ya. Apalagi bagi yang misalnya hidupnya di rumah saya masuk gang dan melihat ruang luar yang luas itu rasanya luar biasa. Nah, jadi estetika ini perlu dipertahankan. Hal lain yang sangat mengaitkan arsitektur dan dampak pariwisata itu di satu kawasan atau destinasi yang dalam teori disebutnya tourism resort. Saya kemudian menerjemahkan di slide ini menjadi resort wisata gitu ya. Sebenarnya istilah resort dan resort ini sering berbeda. Kalau di teori, di buku-buku apalagi Eropa gitu ya, resort itu tidak hanya bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk wisatawan di tepi pantai misalnya, bukan itu. Termasuk misalnya kota pantai kecil yang punya nilai heritage, yaitu bisa dikembangkan menjadi tourism resort. Ya. Jadi slide ini mengkombinasikan dengan menerjemahkan, walaupun saya harus memberi pengantar bahwa istilah resort dan resort ini agak berbeda. Nah, ini makanya kalau di teori itu akhir abad ke-19, 4 tipe utama resort mulai muncul di Eropa. Spa untuk kesehatan, resort iklim untuk penderita TBC, penyakit lainnya, resort alpine, dan resort tepi laut. Nah, jadi kalau di Eropa, kebutuhan untuk berwisata tadi itu membuat, bayangkan kota-kota kayak gini nih, ini tuh dibikin memang khusus untuk pariwisata. Nah, di Indonesia ada nggak ya? Kalau tingkat ekonominya masyarakat Indonesia makin meninggi, menurut saya akan mulai bermunculan kota-kota seperti ini. Kebutuhan berwisata sekarang udah muncul di anak-anak muda dan lain-lain kan ya. Jadi menuju ke sana. Oke. Masih di teori ini, naik turunnya tren resort telah mendorong para peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan konsep siklus hidup produk ke destinasi. Apa sih ini siklus hidup produk ini? Ini kalau di S2 pariwisata itu udah terkenal banget. Tourism life cycle yang dibuat oleh namanya Pak Butler. Butler life cycle, mulai dari exploration, jadi tadi ya, suatu kawasan dieksplor oleh wisatawan yang backpackers mungkin, kemudian kawasan itu berkembang, makin banyak wisatawan datang, dan itu kemudian semua orang ikut, ya udah yuk kita ngembangin, bikin warung, bikin homestay, dan lain-lain. Begitu makin banyak lagi, hotel mulai masuk. Terus kalau begitu hotel mulai masuk, ada hotel gede, ada hotel kecil, kemudian mereka mulai, airnya gimana ini? Kan kurang. Nah, harus ada consolidation. Dan consolidation itu akan mengarah ke, dia akan stabilize, tapi dia juga jadi decline, atau melandai, gitu ya.
tapi juga bisa naik lagi kalau ada intervensi-intervensi yang, kalau menurut saya sih intervensinya besar nih kalau mau rejuvenation, dan intervensinya itu bisa bersifat arsitektural. Ini loh contoh-contohnya kalau di teori. Ini untuk ngasih gambaran terutama ke S1 ya, tapi memang bukan Indonesia, makanya saya tidak akan terlalu lama menjelaskannya, tapi bagi yang tertarik dalam teori itu, coba deh nanti lihat Blackpool, Stratford on Avon kalau di Inggris ya. Pengelompokannya menurut teori, ke resort itu untuk liburan, untuk kesehatan, dan untuk melihat bangunan tertentu. Maksudnya, ya kalau bangunan seperti ini nih, kalau sudah punya nilai sejarah, dan kemudian orang tuanya udah mulai tua, tapi anaknya nggak sempat datang terus cerita. Dulu itu ya, ada bangunan di, kalau ini contohnya ini di Jerman ya misalnya. Bapak itu dulu di bangunan itu sempat melihat ini. Nah, anaknya jadi pengen datang. Nah, ini yang kemudian dia menjadi daya tarik yang sustainable. Tapi kewajiban dari pemerintah setempat adalah memelihara bangunan. Seperti juga ITB tadi. Memelihara aula barat itu sejujurnya berat. Kok berat? Ya iya, atap di rumah aja kalau hujan bocor. Atap di ITB lebih susah lagi karena itu tinggi banget. Terus kemiringannya tuh harus segitu, nggak bisa diganti seng gitu, nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini di teori juga makin banyak resort-resort seperti ini. Ini contoh paling banyak tuh Dubai. Jadi sekarang meluas dari konteks Indonesia, ini seluruh dunia gitu ya. Dan ini teori-teorinya tuh ada, Anda nanti bisa lihat di PPT, bisa di-share Ibu Jini nanti kalau diperlukan. Nah, dalam arsitektur kalau mengaitkan lagi, itu keilmuannya disebut morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi itu logi tentang morfo. Logos, ilmu, biologi, gitu kan. Antropologi itu ilmu, morfo itu bentuk, form. Morfologi resort itu bisa jadi riset, bisa juga jadi desain yang dikembangkan. Ya. Saya nggak akan membacakan, tapi silahkan dibaca. Tapi ini ya, coba lihat. Menurunnya wisatawan disebabkan perubahan pada struktur pasar dan kompetisi, motivasi perjalanan wisatawan, dan ketidakmampuan resort untuk memenuhi permintaan wisatawan postmodern. Maksudnya gimana? Kalau orang datang misalnya ke sini nih ya, pilih mandinya atau pilih melihat bangunannya. Nah, menjadi berat di sebelah mana? Gitu. Nah, kalau misalnya Anda sebagai pengelola, Anda harus memilih mana yang diutamakan akhirnya. Dan peran arsitektur itu menjadi tadi dalam memelihara bangunan ini pun itu banyak dibutuhkan keilmuan arsitektur. Ya gitu Bu. Tadi atap bocor itu kalau sembarangan membetulkannya bangunan ini rusak. Ini morfologi itu salah satunya yang paling sederhana ini kalau untuk kawasan. Jadi bayangkan di atas ini adalah laut, di bawah ini adalah daratan, ini ada laut, ini ada daratan. Hotel itu biasanya kemudian berebut di pinggir laut. Betul nggak? Iya. Contohnya paling mudah di Bali banyak sekali, Kuta. Kemudian boarding house. Jadi kalau Kuta, lapisan keduanya itu ada homestay. Saya sih lebih suka tinggalnya di sini. Rame soalnya dan harganya tidak semahal hotel.
Kemudian lebih lagi ekspansi ke dalamnya lagi itu bed and breakfast. Jadi ya kira-kira cara menstudinya secara arsitektural menjadi begini. Nah, ini ada poin-poin tentang morfologi resort, dan keilmuan ini yang kemudian sebenarnya bisa menjadi salah satu keterkaitan antara keilmuan arsitektur dan mendesain kawasan pariwisata yang sangat mengendalikan dampak. Tentu tidak hanya di implementasinya ya. Jadi bisa menjadi masukan untuk kebijakan di tingkat provinsi, bisa di tingkat nasional bahkan. Pilihnya tempat yang gimana supaya bisa menurunkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Nah, ini morfologi resort itu bisa poinnya segini banyak, sampai ke moda transportasinya mempengaruhi dengan sangat besar bagaimana morfologi resort itu kemudian terjadi. Ekspansi resort. Nah, jadi contohnya ada perkembangan radial kalau di Belanda. Thailand jumlah wisatawannya udah jauh melebihi Indonesia, padahal negaranya kecil dibandingkan kita. Kok bisa? Ya itu tadi, antara supply dan demand, antara jumlah wisatawan yang ingin datang dan itu demand, dan supply, apa yang mereka bisa sediakan, itu memang rupanya di Thailand itu perkembangannya luar biasa. Tadi ada morfologi resort untuk mengendalikan dampak. Hotel, dia akan milih di dekat pantai. Terus masyarakatnya jadi agak mundur ke belakang. Apa yang terjadi kalau ada pengembangan resort yang tidak direncanakan dengan baik? Ada yang namanya polusi arsitektur. Jadi nggak indah lagi deh itu si pantai. Itu kan berarti ada polusi arsitektur. Kalau bagi saya ini masih lumayan lah. Ini pasti didesain dengan apa ya, agak teliti gitu supaya akses ke pantainya enak. Dia juga bisa menggunakan kolam renangnya cukup baik. Pantai bisa dilihat dari segala macam titik yang agak jauh dari pantai. Nah, hal-hal seperti itu baru bisa dilakukan kalau punya sensitivitas terhadap arsitektur. Pengembangan yang melebar, sprawl itu kayak tidak terkendali terus tiba-tiba nyampe kemana-mana. Ya. Kelebihan pada infrastruktur, maksudnya jalannya jadi macet. Bagi yang sempat main ke Kuta, Legian, Seminyak di Bali, itu jalan pantai Kuta itu nggak macet. Ya. Jadi kelebihan beban infrastrukturnya. Pemisahan dengan penduduk lokal, penduduknya jadi tidak menjadi bagian dari kegiatan pariwisata. Jadi arsitektur perannya apa nih untuk kepadatan lalu lintas? Nah, makanya berpikirnya kalau dari sisi lingkungan binaan, kalau misalnya contohnya Bali ya, itu harus jadi zoom out gitu. Lihat lagi dari lebih atas lagi, apa yang dilakukan oleh Bali, itu membuat jalan highway, jalan tol, yang keluar dari airport, itu kan langsung nembus ke jalan tol yang menyusuri pantai barat, bisa nyampe ke Denpasar. Jadi nggak masuk ke area yang macet di Kuta. Anda mungkin bisa membayangkan kalau yang sering main ke Bali ya. Tapi intinya itu loh, ini keluar bandaranya Bali, kenapa jadi masuk jalan tol? Menghindari Kuta yang udah sangat terkenal dengan tempat nongkrong gitu ya, dan memang sangat macet. Ini ilustrasinya, ini contoh, tapi
kota yang segede ini untuk pariwisata itu memang kelihatannya nggak banyak berkembang untuk Indonesia ya. Tapi saya mengantisipasi tempat-tempat tertentu yang memang punya ekonomi yang sangat kuat tumbuh dengan cepat. Contohnya apa? Pertambangan di Indonesia bagian timur itu nanti tiba-tiba akan muncul aja kayak gini. Iya gitu Bu. Iya. Beberapa kali kami diminta bantuan untuk membuat satu titik-titik tertentu di Indonesia bagian timur. Contohnya apa? Tanimbar gitu ya. Tanimbar di mana? Maluku Tenggara Barat. Ada apa? Ada ditemukan tambang minyak. Dan itu kalau ditambang orangnya jadi kaya, dia akan butuh tempat kayak gini. Nah, kemudian kami dimintai masukan gimana mengembangkan pariwisatanya. Nah, ini kalau sampai begini ini banyak di Indonesia. Contoh yang lain itu ada di Sibolga, karena ada tambang emas. Coba Anda browsing di Google Earth gitu, Anda lihat ada itu tambang emas ada dan hampir segede Freeport sebenarnya. Cuman kok kelihatannya memang tidak dipublikasikan. Ini karena kuliah saya jadi mau ngomong gini, tapi saya juga nggak ingin membuat publikasi tentang itu ya. Nah, jadi Sibolganya yang jadi mikir apa sebaiknya kita bikinin begini ya, karena begitu ada tambang emas orang-orang juga jadi datang ke sana. Nah, jadi apakah itu tempat rumah dia? Enggak, ini cuma tempat wisatanya mereka. Weekend mereka ke sini. Pas hari kerja mereka balik lagi ke tambang. Nah, ini kemudian poinnya apa untuk arsitektur kalau merencanakan begini. Ini poin-poin yang diusulkan di dalam literatur. Contoh yang lain tapi di tingkat policy atau kebijakan untuk lingkungan fisik ya. Kalau mau merencanakan pengembangan di Bali itu perlu ada persetujuan perencanaan yang khusus. Nah, ada gitu Bu keterkaitannya dengan arsitektur. Waktu saya mau membuat tesis S3, saya rasanya juga sulit sekali mau bikin apa ini ya sebaiknya. Tapi begitu ada isu bahwa Kuta, Nusa Dua sama-sama dikembangkan menjadi tujuan wisata, tapi kenapa beda banget? Nah, itu aja mulai dari situ bisa menjadi tesis S3. Ya. Kemudian kalau tadi kan resort ya, kalau kota apa yang harus dipikirkan? Daya dukung perkotaan, konflik penggunaan lahan, pembangunan hotel yang kurang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Ini akan banyak sekali contohnya. Emang kurang mempertimbangkan gitu? Ada enggak yang sebelahan dengan lahan yang tiba-tiba hotel berapa? 5 lantai aja. Terus emang kenapa kalau 5 lantai? Anda nggak dapat sinar matahari, itu aja udah hal besar bagi Anda yang tiba-tiba ketutupan, nggak dapat sinar matahari. Belum airnya nyedotnya kan lebih banyak daripada rumah Anda. Nanti tiba-tiba pas kemarau sumur kering misalnya. Nah, peran arsitektur itu besar di situ. Di kota itu juga ada visitor management sebenarnya. Contoh tadi ya, Dago tadi, mudah-mudahan Anda juga bisa merasakan, oh iya ya, peran arsitektur bisa menjadi masuk untuk mengatur wisatawan. Nah ini emang kalau di arsitektur jadi kayak apa Bu ilmunya? Nah ini saya baru dapat beberapa, ini hal yang terbaru yang menurut saya bisa menjadi contoh. Walaupun City Hall itu kantor wali kota yang kemudian dikembangkan tamannya ini secara arsitektur kelihatan bagus, hampir seperti ITB tadi kan punya sumbu. Ini diam-diam unsur manajemennya itu besar.
untuk memanage bagaimana cukup nyaman di kantor ini. Sementara wisatawan atau siapapun, kalau City Hall biasanya ruangnya kan ruang publik, artinya kalau ITB masih dibatasin, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Tapi kalau City Hall milik umum, orang bisa aja berhenti di sini pengen jalan. Jadi banyak sekali wisatawan yang bisa berkerumun di sini. Mendesainnya tidak sesederhana meletakkan titik-titik pohon dan lain-lain ya, tapi memikir tadi visitor management, kenyamanan dari orang bekerja, jalur sirkulasi, tempat parkir yang pas gitu untuk orang yang datang maupun untuk orang yang ngantor. Nah, itu semua ilmunya di arsitektur. Nah, jadi secara ringkas sebenarnya paparan pada hari ini itu untuk menjelaskan hal-hal yang poin-poinnya ada di bagian belakang ini. Untuk arsitektur itu kontrol perencanaan yang memadai, pengembangan infrastruktur wisata yang seharusnya tidak hanya diberikan ke kekuatan pasar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya nih ya, wah ini mah enak nih ngaturnya. Di sini ada teater, nah ini plaza, ini art museum, ini public library. Ini pasti milik pemerintah. Ngaturnya enak, mau dijadiin apapun dia bisa. Kalau ini, plaza ini, kemudian dibeli misalnya oleh operator mall. Nah, ramenya minta ampun kan? Nah, oke, itu boleh supaya juga menarik orang datang ke sini, tetapi desainnya yang kemudian digunakan untuk bisa membatasi. Itu poin-poin itu. Nah, ini Ibu Wiwi, waktunya habis ya. Oke, tinggal baik. sedikit lagi ya. Ya, baik. Ya udah, nggak apa-apa. Udah tinggal 3 slide. Nggak usah saya jelasin, kayaknya bisa dilihat. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan lagi waktunya ke Ibu Jini. Ya, terima kasih Ibu Wiwi. Nanti mungkin bisa dijelaskan slide-nya ketika mereka bertanya ya Bu Wiwi. Ya, silakan bagi mahasiswa, ini sudah masuk session untuk sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya bisa langsung unmute ya, ininya, videonya, videonya maksudnya, bicara langsung ya. Siapa yang ingin bertanya? Bisa agak cepat ya, karena nanti bisa beri kesempatan yang lain untuk bertanya juga. Halo? Untuk sementara kita lihat Ibu Wiwi ya, ada di chat. Sebenarnya sudah ada yang bertanya tadi, berapa yang Saya Mahdiansyah. Ini boleh saya bacakan aja, Bu? Boleh silakan Ibu. Saya Mahdiansyah, angkatan 2018 arsitektur. Salah satu dari arsitektur kan hubungannya interior dengan service space dalam arsitektur itu seperti apa, Bu? Itu pertanyaan pertama. Muhammad di sini Muhammad Mahdiansyah, betul? Muhammad Mahdi. Ada nggak Ya, mahasiswanya? mungkin Mahdi bisa masuk? Tadi dia yang ingin bertanya tadi ya. Coba Mas Afandi bisa dibantu ya untuk unmute. Ya, Bu. Ya. Ya, silakan Mahdi tadi mau bertanya. Sama sih, Bu, Tadi pertanyaan saya tadi yang di chat itu. Jadi apa saya yang kamu mencoba tanyakan, menjawab hubungannya ya. Apa Iya, Bu, hubungannya hubungannya. interior dengan service space dalam arsitektur? Sekarang gini, service space. Anda mengambil teori itu dari mana? Kalau saran saya, Anda mulai dengan gini, dari pembelajaran saya ya,
begitu ada space itu pasti ada hubungannya dengan arsitektur. Service space berarti dia menghubungkan ruang itu dengan pelayanan, dengan service. Kemudian bagaimana mendesain service space di interior. Interior itu bisa berfungsi banyak dalam desain arsitekturnya. Dia bisa menjadi display, ya. Tapi kalau untuk service berarti dia akan punya ketentuan-ketentuan yang berbeda. Contoh paling mudah kalau saya diminta asistensi studio gitu ya. Kemudian jarak antara dapur sampai meja orang yang makan di restoran itu seberapa jauh. Kalau dia terlalu jauh, bayangkan pelayannya kan bisa aja tuh dapurnya itu di luar dari gedung, kemudian selalu harus lewat koridor gitu yang jaraknya 10 meter. Nah, berarti dia tidak memberikan service space yang baik bagi orang yang menyajikan makanannya, maupun bagi keseluruhan fungsi bangunan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saran saya kalau Anda ingin memperdalam keilmuan tentang service space itu, mencari definisinya. Anda mau menggunakan yang mana? Sama seperti arsitektur tadi, terlalu banyak. Pilih aja. Kemudian terapkan itu di dalam satu studi kasus. Ya, misalnya studi kasusnya khusus untuk hotel, akan beda dengan untuk restoran, akan beda dengan retail. Retail itu tempat jualan. Dari misalnya loading, unloading barang, sampai gimana dia bisa mendisplay, itu kan retail. Tapi kalau restoran tadi dapur, paling penting biasanya, dan paling mahal bikinnya. Dan dapur itu isinya, aduh luar biasa. Dari merica yang kecil-kecil itu harus ada, ya, sampai buah semangka, nyimpennya gimana. Semuanya jadi bagian dari service space kalau menurut saya. Ya rumit dong Bu, ya udah makanya disepakati aja sama pembimbing kalau Anda adalah S1, kita mau memilih apa diperkecil, studi kasusnya aja yang juga diperkecil. Oke. Menjawab nggak? Menjawab sih Bu, maksudnya lebih yang apa Ibu jelasin tadi saya nyambung Bu. Ya. Oke, baik. Ya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Terima kasih Mahdi. Itu juga menarik ya kalau kamu mau ngambil skripsi dengan service space ya Bu Bibi ya. Banyak sekali nih industri pariwisata yang berkaitan dengan bangunan seperti hotel, seperti destinasi itu bangunan. Mall juga adalah bagian dari pariwisata kota ya. Mungkin belum ada nih Bu yang mengambil tentang service space untuk skripsinya. Mungkin bisa dibimbing nanti sama Ibu. Oke, untuk selanjutnya ini ada ya bagus Bu. Iya, ada dari Nurul Salsabila dari yang angkatan dulu 2018 ya, dia ingin bertanya. Nah, ada lagi ya sebelumnya? Boleh Bu Wiwi pilih yang mana yang lebih Adit ya? Oke. Ya, yang di saya sih ada Adit dulu. Selamat siang, saya Adita Yanser Agung, betul? Iya Bu. Apakah ya Aditnya munculkan ya wajahnya? Oke. Pertanyaannya saya bacakan ya Adit. Apakah pengelolaan kawasan pedestrian mampu menyokong area bangunan arsitektur dan mampu meningkatkan nilai pariwisata? Iya Bu. Pertanyaannya itu. Kalau saya diminta menjawab, saya bilang mampu banget. Jadi gini, bangunan kalau dia itu indah, itu bisa dinikmati kalau Anda dalam kecepatan melewatinya itu rendah. Jadi maksudnya gini, kalau ada bangunan bagus, Anda jalan di depannya, Anda akan bisa melihat pintunya lucu, jendelanya lucu.
Sekarang kalau Anda naik motor, bayangkan, bangunan itu dilewatin, set gitu. Paling yang dilihat cuman, oh iya, atapnya bagus. Kalau naik mobil dengan kecepatan 40 km, yang keinget cuman, oh ya, yang warnanya putih ya. Nah, jadi kalau di depan bangunan tadi kemudian dibuat pedestrian yang cukup nyaman, contohnya di Dago tadi ya, di awal-awal kuliah saya, itu orang jadi makin mengapresiasi, ini kok bangunannya lucu ya, nanti deh saya mau private background-nya bangunan ini. Hotel-hotel di Dago yang bagus-bagus, apalagi interiornya itu udah buka paket private gitu, jadinya. Kecepatan orang melewatinya itu rendah. Contoh yang lain, Aditya rumahnya di mana? Di Bali bukan? Saya di Bogor, Bu. Oh, oke. Di Bogor. Aduh, saya tuh jarang kalau ke Bogor. Saya tuh selalu ngambil contohnya tuh Bali karena lumayan familiar tempat S3 ya, atau Bandung tempat saya bekerja. Udah pernah ke Dago belum? Sudah, Bu. Oke. Bangunan yang paling diingat di Dago bangunan apa? Paling sih kalau ke Dago saya ke factory outlet-nya, Bu. Oke. Iya. Ada berapa outlet di Dago kira-kira? Banyak banget, Bu. Nah, itu coba. Outletnya kan berjejer gitu ya. Kalau Anda jalan kaki, keluar dari satu outlet, pindah ke outlet sebelah. Yang ini saya kaosnya suka, tapi kok yang warnanya hijau nggak ada, padahal saya pengen warna hijau. Ya udah, tinggal keluar jalan kaki, masuk lagi di outlet sebelah, dapat. Itu kan lebih memuaskan wisatawan. Anda kan dari Bogor datang ke Bandung, ya nyari kaos hijau. Kalau mau mengukur dari kepuasan tourist satisfaction, ya harus disediakan dong sarana itu. Ya. Bayangkan kalau misalnya Anda bukan berjalan kaki, jadi pedestriannya nggak cukup enak, harus selalu naik mobil. Padahal cuma pindah outlet. Parkir dulu, keluarin mobil dulu, belok lagi, parkir lagi, cari masuk lagi, baru dapat. Tapi kalau tadi pedestriannya enak kan di Dago, jalan kaki aja, biarin parkirnya mobil di sini, nanti saya balik lagi ngambil mobil. Bisa toh? Bisa. Nah, itu yang ada tuh artikel The Hidden Ways That Architects Influence Our Mood. Jadi mood kita tuh sebenarnya bisa menjadi enak jalan kaki, enak bekerja, itu ada intervensi arsitektur. Gitu. Ya kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadar, hidden ways. Itu belajar arsitektur sampai S1-nya 4 tahun, dan kadang-kadang nggak selesai 4 tahun sih, Ibu Jini. Saya sih dulu lebih dari 5 tahun, Bu. Gitu. 6 tahun rasanya saya dulu, S1 ya. Nah, ya mudah-mudahan menjawab. Tadi kalau contohnya Dago ya, Anda udah pernah ke Nusa Dua belum? Saya sih seringnya ke Kutenya. Kute. Enak kali buat jalan kaki. Coba kalau pedestriannya nggak dikasih di sepanjang jalan pantai Kute itu. Ya. Terus nggak bisa, nyebrang dulu deh bentar ke McD ya waktu itu. Sekarang McD-nya udah tutup yang di Kute. Nah, tapi nyebrang dulu jajan, habis itu balik lagi ke pantai gitu. Itu kalau jalan kakinya ada fasilitasnya. Tapi kalau enggak, itu isinya cuma mobil macet. Ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi ada gitu yang mau bikin S3. Kalau di ilmu pariwisata namanya walkability, walking ability, jadi walkability. Ya. Baik, Bu, terima kasih jawabannya, Bu. Ya. Ada lagi, sekarang yang bawahnya ya. Nur Salsabila angkatan 2018, ada enggak? Untuk memenuhi aspek infrastruktur. Kan wajahnya. Bu, maaf lagi trouble, Bu. Kamera jadi nggak bisa on cam.
Oh, nggak bisa munculkan wajahnya. Ya, Iya. baik-baik. Dengarkan saja ya. Oke, baik. Videonya nggak Saya bisa, Bu. bacakan ya. Saya bacakan ya. Untuk memenuhi aspek infrastruktur seperti dibangunnya jalan tol di atas laut di Bali, dari sisi arsitektur apa saja yang perlu diperhatikan, Bu? Ini Nur mau bikin skripsinya tentang jalan tol. Iya atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalau Ya. ya, kalau jalan tol itu jalan yang fungsional. Artinya memang dia harus menyediakan akses yang cepat dari satu titik ke titik yang lain. Gitu. Untuk bisa memenuhi itu, kalau dari sisi arsitekturnya ya dipenuhi fungsi menjadi fungsional itu. Contohnya apa? Belokannya jangan terlalu tajam. Ya kan? Kalau Anda dengan speed tinggi naik mobil itu beloknya harus gitu. Tapi kalau speednya rendah itu kan bisa gitu. Nah, itu contohnya. Kalau dari sisi memikirkan bagaimana membangun jalan tol. Tapi ada satu konsep nih Bu, kalau di pariwisata yang selalu saya angkat ya. Kalau pengen belajar menghubungkan akses jalan dengan pariwisata, coba browsing aja di googling scenic road. Jadi jalan yang punya pemandangan indah itu scenic. Biasanya memang dia bukan jalan tol, tapi bisa juga jalan tol asalkan mendesainnya luar biasa sensitif gitu terhadap tadi ya belokan, tapi juga driving itu ikut melihat pemandangan indah. Di Eropa udah banyak scenic road the best, jadi 10 best scenic road in Europe. Nanti dapatnya udah bisa yang bagusnya begini ya, mendesain jalan tol tapi sekaligus driver itu nggak ngantuk. Dipikirkan sampai ke sana. Ya. Indonesia bisa nggak begitu? Indonesia punya potensi itu. Bayangkan ya, saya ngajarnya di Bandung, jadi yang lebih banyak saya pikirkan memang Jawa Barat. Pantai Selatan Jawa Barat, itu kalau dibikin scenic road di bawah itu, di sisi selatan pantainya itu punya potensinya luar biasa. Satu, aksesnya jadi mudah. Kedua, pantainya itu juga jadi mudah untuk, ya udahlah mampir dulu di sini, ngelihat pantai, main air, dan lain-lain. Saya udah mengusulkan konsep scenic road itu ke Bapeda sejak zaman kapan ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. Waktu itu Ketua Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerahnya, udah langsung bilang, iya Bu, konsepnya bakal begitu. Tapi ganti ketua kan ganti lagi konsepnya. Gitu. Tapi saya bayangkan Jawa Barat ini punya banyak potensi kalau mau mengembangkan bagaimana jalan itu juga bisa menjadi indah sebenarnya. Menjawab enggak? Menjawab, Bu. Oke. Saya boleh nanya sekali lagi nggak, Bu? Boleh, tapi ini ada Agustiana dulu ya, saya bacakan. Ada Agustiana Gratia. Iya, baik, Bu. Agustiana Gratianya mau dimunculkan wajahnya enggak? Iya, Bu. Hadir. Hadir, oke, baik. Dalam urban tourism, di beberapa artikel sering membahas soal public space yang difungsikan menjadi RTH, ruang terbuka hijau. Apakah RTH ini dalam arsitektur bisa termasuk aspek infill atau aspek infill bisa difungsikan yang lain dalam urban tourism? Pertanyaannya bagus, luar biasa. Anda siap bikin tesis nih dengan ini? Kalau menurut saya, jadi apakah public space bisa menjadi RTH? Ya memang biasanya begitu. Jadi kalau udah public space, kalau di Jakarta tuh kampus UI aja. Anda suka nggak? Anda di Jakarta bukan, Agustina? Ya, Bu. Di Jakarta tinggalnya? Di Depok, iya. Nah, di Tapi Depok. dekat. Dekat kampus UI kan?
Dekat, Bu. Kalau sore itu banyak motor pada parkir di tepian danaunya kan. Nah, Ya. jadi dia itu sebenarnya public space yang juga punya konsep di balik itu ruang terbuka hijau. Gitu. Apakah ini termasuk infill? Infill bisa skalanya dalam satu kampus tadi. Jadi misalnya dari sumbu dari kampus itu dibikin infill taman kecil-kecil banyak. Itu bisa segitu. Bisa diperbesar lagi. Jadi misalnya antara 2 mall. Depok itu udah ada beberapa mall kan rasanya. 2 mall itu dihubungkannya pakai permukiman padat loh. Gitu. Jadi udah nggak bisa kan dibikin infill gang-gangnya itu loh. Itu bisa diintervensi desain arsitekturnya menjadi nyaman untuk dijalanin. Bisa dibayangkan ya. Di Eropa banyak yang kayak gini. Sekarang di Bali juga rasanya kalau Anda masuk di gang, kalau saya suka jalan-jalan di gang-gang di Kuta itu selalu berbeda gitu. Nggak ada yang sama malahan. Ya. Dan buat saya itu pengalaman yang menyenangkan, apalagi bisa shopping dengan harga yang lebih rendah kan jadinya kalau masuk gang gitu. Dibandingin apalagi di mall gitu ya. Nah, itu kan potensi infill juga. Di Indonesia udah ada belum? Ada. Saran saya kalau tertarik dengan bagaimana infill di gang itu dikembangkan, lihat di Sosrowijayan di Jogja. Antara stasiun ke Malioboro, jangan lewat jalan besar, tapi lewat gang. Anda akan menemui hal-hal istimewa di situ. Tidak hanya homestay gitu ya, toko souvenir yang nggak kepikir, ada kafe kecil, kopi, dan informasi dari teman yang baru-baru ke sana, makin berkembang Mbak, bukan hanya di Sosrowijayan. Oh iya, di mana? Nyebrang ke Dagen. Jadi di belakang Malioboro, lajur yang gang-gang kecilnya itu udah muncul. Browsing aja di Google Image, Sosrowijayan, gitu, udah langsung muncul gang-gangnya, lucunya kayaknya enak buat jalan. Yaitu konsep infill bisa begitu. Kalau gede jadi RTH juga bisa. Tapi kalau udah kayak Sosrowijayan mah susah jadi RTH, mau menggusur. Jangan, kasihan orang-orangnya kan. Nah, diisi aja kecil-kecil, kafe-kafe gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih menjawab sekali. Ya, Agustina, terima kasih pertanyaannya. Tuh, udah bagus tuh Bu, untuk kita juga karena kita CBT ya, rohnya di FPAR di sini lebih mengarahkan kepada mahasiswa itu ke arah pendampingan desa wisata, kampung wisata gitu ya. Pengembangan itu luar biasa ya Bu Wiwi ya, bisa kalau berkembang. Ya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk pertanyaan. Mumpung kita punya pakarnya nih, pergunakan dengan baik ya. Udin ini merendah loh, padahal beliau juga pakar. Iya, Ibu Wiwi, senang sekali bisa bertemu. Ya, akhirnya ya Bu, di sini setelah ya, Bu. menyusun kuliahnya begitu on off, akhirnya bisa juga. Ada lagi? Kalau nggak sempat tulis, boleh coba muncul aja. Boleh langsung ya. Ya. Ini soalnya di saya nggak keluar ini Bu. Kayaknya dari chat Ibu lebih banyak masuk ya. Makanya tadi. Yang terakhir sih pertanyaannya Agustina Gratia tadi. Saya nggak tahu kalau misalnya ada yang nggak masuk. Ya, sambil menunggu Bu, saya mau tanya nih Bu, karena ini juga untuk mengajar ya, sambil menunggu mereka. Ini persoalan yang tadi berhubungan juga nih dengan pertanyaannya Nur Salsabila ya tentang tol gitu.
Ini kan kita ini lagi banyak dikembangkan jalan-jalan baru Bu ya, di Jalan Lenteng Agung itu juga udah lagi dibangun jembatan ke atas. Nah, banyak kasus ini Bu ya, beberapa desa wisata atau tempat destinasi yang tadinya sudah settle di situ dan aksesibilitas tuh sudah nyaman lah sebenarnya untuk ke tempat desa dia atau destinasinya. Nah, tapi ketika dibuat tol, nah akses tuh jadi tertutup itu persoalannya ya. Orang-orang lewat tol aja sudah ngelewatin saja dan tidak bisa mampir ke mereka. Kalau harus mampir ke mereka harus keluar jauh, muter lagi, dan itu tentunya untuk wisatawan tuh udah malas gitu ya untuk mencapai ke destinasi itu. Nah, apa yang perlu diantisipasi lah dari segi arsitektur ya untuk bisa membuat gimana nih wisatawan tetap bisa akses ke sana dan mereka tetap nyaman gitu ya, walaupun harus diputar atau gimana, atau bagaimana tuh kebijakan pemerintah ya dalam hal ini, apa yang bisa dari tim arsitektur ini yang memberi masukan lah gitu ya dalam kebijakan. Terima kasih Bu Wi, seperti itu. Oke, baik. Ini juga informasi ke Ibu Jini di Arsitektur ITB itu sekarang S1-nya Urban Infill untuk fasilitas pariwisata juga udah boleh. Jadi saya sempat beberapa kali menyidang. Nah, tadi kan pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Pertama, kenali di titik yang udah kemudian tertutup ke blok tadi itu, apakah ada daya tarik yang sudah mulai dikenal banyak wisatawan. Daya tarik itu bisa macam-macam, Bu. Misalnya warung kopi kecil aja, tapi banyak yang kangen deh ke warung kopi yang itu. Di Bandung itu sekarang banyak sekali warung kopi, kopi kafe itu kecil-kecil masuk gang gitu. Tapi kemudian punya keistimewaan masing-masing. Yang satu spesialis kopi dari Sumatera, yang satu dari Bali, yang satu bisa mix tapi dengan khasiat apa yang bisa gitu. Nah, kalau Ibu bisa mengenali itu kan berarti identifikasi dulu daya tarik yang sifatnya budaya. Ya. Itu kalau warung kopi, bisa jadi warung pecel aja. Ya. Kalau saya googling, pakai GoFood terus lihat yang dipromot sama dia. Kita cari yang nggak biasa, misalnya kantin apa, ini kok masuk gang, tapi kok berani ke GoFood. Berarti kan udah punya sistem produksi kantin yang memang rutin gitu ya. Dia udah cukup kuat sebagai menjual bisnis ke orang luar. Nah, kalau itu bisa diidentifikasi, itu yang kemudian dikuatkan, dijadikan image gitu. Bahwa di situ tuh ada loh daya tarik. Nah, kalau begitu dia udah menarik, dia akan dengan sendirinya aja orang kayak nyari dia. Gitu. Nyari dia tuh artinya yang tadinya lewat tol pun akan coba parkir di bagian depan gang, terus datang pengen nyobain warung itu. Mungkin Bu Jini kenal Pak Gatot, Jakobus Gatot Suratjo. Nah, beliau itu satu angkatan dengan saya, Bu. Waktu sekelas dengan Pak Imron. Sama kan kelasnya gitu. Nah, coba lihat di Instagramnya Pak Gatot, karena beliau kan sangat bisa memanfaatkan sosial media untuk membangun image, entah itu M-Block atau yang lain. Itu jenis-jenis daya tariknya itu bisa aneh-aneh gitu. Ke Bandung pun itu ketemu dengan orang-orang Jakarta yang memulai bisnis di Bantul, khusus untuk jenis kalau saya pernah dibisikin itu bronkos, makanan sayur bronkos, tapi ada bronkos lele, ada bronkos ayam, ada gitu. Itu kalau bisa dikenalin itu bisa jadi daya tarik wisata. Oke. Nah, kalau itu mulai
kemudian seluruh jalurnya tadi dikembangkan, walaupun mentok orang itu tetap nyari. Itu kan baru dari makanan. Mungkin ada pengobatan, totok atau pijit atau apa gitu. Mungkin jenis yang lain. Sekarang aja misalnya ada di dekat-dekat rumah saya ini produsen kaos gitu misalnya. Kalau memang orang nyari sana, walaupun dipentokin segimanapun, tetap aja akan orang mencari dia. Itu kalau di bukunya itu ada yang namanya cultural analysis, dianalisis kegiatan manusia yang bisa menjadi daya tarik wisata. Kuliner emang paling banyak. Ya, ya. Wah, menarik ya, Bu ya sebenarnya. Jadi menguatkan dulu ya sisi daya tariknya untuk menjadi satu branding atau kekhususan dari wilayah itu ya. Dia punya apa itu dikembangkan, baru dipromosikan, dan apapun dipersulit kesananya orang akan datang dengan sendirinya ya untuk mendahirkan ke sana. Tentu harus ada kerjasama ya dengan media dan ya, influencer ya, influencer itu ya bagus juga ya. Peran-perannya mengembangkan tempat-tempat yang susah dicapai atau tertutup tadi. Wah, menarik sekali, Bu. Kalau bisa kita berkolaborasi ya untuk proyek-proyek seperti ini. Iya. Ya. Iya. Oh. Masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan, dan sebenarnya mahasiswa juga sudah banyak pertanyaan sebelum juga mengikuti perkuliahan Ibu Wiwi. Nanti kalau Ibu perkenan kita kirimkan ya pertanyaan-pertanyaan, Ibu Wiwi boleh memilih yang menarik apa untuk kita share kembali kepada mahasiswanya. Baik. Ya, baik. Mengingat waktu sudah lewat ya Ibu. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas transfer ilmu yang sangat bermanfaat dan penting untuk kita ya. Banyak hal-hal yang baru ini yang belum kita sampaikan ya dari pariwisata, mungkin karena perkuliahan saya kan cuma 1 semester, Bu. Mungkin nggak cukup terlalu detail lah. Alhamdulillah dengan adanya dosen-dosen tamu ini jadi membantu untuk lebih mahasiswa ini terbuka wawasannya ya untuk hal-hal yang mereka bisa angkat untuk skripsinya atau spesifik keminatan mereka. Baik, untuk Ibu Wiwi, kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, mungkin kita harus foto bareng nih ya. Oh, perlu foto bareng? Baik. Ya, sama-sama. Coba mahasiswa, silahkan dibuka wajah-wajahnya. Biar kenalan Ibu Wiwi, kasihan juga, masa nggak ditunjukkan. Ini wajah-wajah mahasiswa kami, Bu. Oke, baik. Jadi nanti Mas Afandi, tolong bantu ya untuk difoto. Oh iya, iya baik Bu. Oke, sambil ya, menunggu bisa dinyalakan ya kameranya. Galeri ya, kita buka ya. Ada 3 layers ini. Coba ya, semua dibuka. Masih ada yang tertutup nih. Mana nih? Akri, Manasya, Ida. 1 semua. Ayo. Foto bareng dengan Ibu Wiwi. Oke, udah semua? Ya. Oke, siap-siap ya. Saya akan hitung mundur. Siap-siap ya. Slide yang pertama ya. Oke. Slide pertama. Salam pariwisata. Ya, salam pariwisata. Oke, baik. Nah, slide pertama 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, slide terakhir 3, 2, 1. Oke, sip. Sudah terfoto. Terima kasih untuk para peserta. Terima kasih Mas Afandi. Ya, terima kasih untuk semua atas kehadirannya. Ya, nanti setelah ini pasti ada tugas nih ya. Jangan lupa lanjutkan karena ini sudah mau masuk UAS Ibu. Kita udah masuk minggu tenang. Ini udah penghujung akhir dari perkuliahan.
Baik Ibu Wiwi, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu ya Bu, Ya, dan terima kasih semangat undangannya. terus. Ya, Ya, saya live sama-sama. ya. Terima Juga kasih. mahasiswa semua juga Assalamualaikum. ingin mengucapkan. Ya, Terima kasih semua. terima kasih. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Dan Oke, sudah selesai ya perkuliahan hari ini. Nanti udah masuk minggu tenang, selamat belajar ya untuk UAS seminggu lagi ya. Tolong tugas-tugasnya dilengkapi, bagi yang belum lengkap dilengkapi, nanti kalau masuk sudah penilaian sudah susah lagi, jangan ada yang komplain kok nilai saya segini. Nah, itu karena lebih utama ada kelengkapan, saya akan bongkar drive-nya lagi, dan termasuk bongkar UTS-nya ya, yang saya pending untuk diberi nilai adalah untuk membantu kalian juga. Ya, sampai ketemu. Selamat belajar. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Saya live ya. Terima kasih, Bu.